Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wal maqalatul hadiyatu wath thalathuna, makalah yang ke-31. An Ibrahim ibnu Adham rahimahullah annahu qila lahu. Ibrahim bin Adham ini hidup di zaman tabi'in, karena setelah tabi'in, tabi'ut tabi'in, mulai tahun 170 Hijriah sampai 220 Hijriah itu berakhirnya tabi'ut tabi'in. Dan generasi yang paling baik hanya 3 generasi, yaitu generasi zaman sahabat, zaman tabi'in, dan zaman tabi'ut tabi'in. Nah, Ibrahim bin Adham ini zaman yang kedua, yaitu zaman tabi'in. Sebagaimana yang disabdakan oleh yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunhum tsumma alladziina yalunhum. Sebaik-baik zaman adalah zamanku, setelah itu zaman tabi'in, setelah itu zaman tabi'ut tabi'in. Itu sebaik-baik zaman. Zaman itu banyak wali-wali, termasuk yaitu Sufyan As-Tsauri, Fudail ibnu Iyad, itu para wali-wali Allah. Termasuk bin Ibrahim bin Adham. Annahu qila lahu, dikatakan kepada Ibrahim bin Adham, bima wajadta zuhda, sebab apa wahai Ibrahim engkau merasakan zuhud, merasakan nikmatnya zuhud. Nikmat zuhud ini tidak mencintai dunia, meninggalkan kesenangan dunia. Nah, Syekh Ibrahim bin Adham ini justru merasakan nikmatnya zuhud. Bi ayyi shay'in ahbabta tarka raihatid dunya, yaitu dengan bi ayyi syai'in, dengan sesuatu ahbabta yang kamu senang, tarka rahatid dunya, yaitu meninggalkan kenikmatan dunia, talaba li rahatil akhirah, lebih mencari kenikmatan atau kesenangan akhirat. Dengan sebab apa engkau lebih senang meninggalkan kenikmatan dunia dan mencari yaitu kenikmatan akhirat.
Ruwiya annahu kana sultanan, diriwayatkan bahwasanya Ibrahim bin Adham ini seorang raja fi baladihi, di negerinya, fatara sultana, yang telah meninggalkan istananya. Masya Allah, lebih memilih hidup zuhud, nggak tanggung-tanggung. Jadi bukan orang kaya lagi, seorang raja, putra seorang raja, pangeran. Ini berani meninggalkan kerajaannya, lebih memilih hidup zuhud. Masya Allah, ini luar biasa nih. Orang kaya kalau banyak duitnya, yang biasa hidup serba bermewah-mewahan, tidur di kasur yang empuk, ruangan AC, mobil yang mengkilap, ya, pokoknya makan yang serba enak-enak, tiba-tiba lebih memilih hidup sederhana, ya, makan yang nasi sama sambal. Kira-kira ada nggak di zaman sekarang ini orang yang tadinya makan enak-enak, hidupnya selalu serba kecukupan, tahu-tahu ditinggalkan? Nah, ini jarang ada nih. Nah, Syekh Ibrahim bin Adham ini seorang raja, meninggalkan kerajaannya, lebih memilih hidup layaknya seorang sufi. Masya Allah, lebih memilih hidup zuhud. Wajtahada fil ibadi, beliau sungguh-sungguh dalam ibadah. Fi Makkah wa ghairiha, di kota Mekah dan selain Mekah. Ini tadinya orang kaya, meninggalkan kesenangan dunia, dan beliau lebih memilih hidup zuhud dan sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Wa fi risalatil Qusairiyah, di dalam kitab Risalah Al-Qusairiyah dijelaskan, huwa Abu Ishaq Ibrahim ibnu Mansur. Beliau nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur min Kaurata Balkha, dari kota Kaurah Balkha. Balkha ini Balkah, daerah Khurasan yang sekarang itu masuknya Afghanistan. Dulu kan tidak ada India, Pakistan, Bangladesh, terus Afghanistan dulu ya Jazirah Arab. Dulu semuanya Jazirah Arab, makanya wajahnya nggak jauh beda. Afghanistan, terus Pakistan, Bangladesh, makanya ya daging itu. Makanya Balkha ini ya daerah Afghanistan, sekarang Afghanistan. Kana min abna'il muluk, beliau adalah anaknya seorang raja. Masya Allah, putra mahkota. Fakharaja yauman, kemudian beliau keluar pada suatu hari, mutasayyidan, untuk berburu. Ketika beliau masih tinggal di istana kerajaan sebagai putra mahkota, beliau keluar dari istananya untuk berburu. Fa'athara sa'laban, kemudian menyerang atau mengejar rusa, au arbanan, atau kelinci, wa huwa fi talabihi, dan dia mengejar rusa atau kelinci. Ketika Syekh Ibrahim bin Adham ini sedang berburu rusa, fahatafa bihi hatimun, tiba-tiba terdengar suara. Hatifun, suara tanpa rupa. Masya Allah. Ketika masuk di hutan, ya berburu rusa, lagi ngejar rusa, tiba-tiba terdengar suara tanpa rupa. Ya Ibrahim. Itu yang didengar oleh Ibrahim.
Kalau kita di tengah-tengah hutan, tahu-tahu dipanggil nama kita, gimana? Hah? Kabur atau sahanya? Ini di tengah hutan nih. Ya Ibrahim, alihada khuliqta am bihada umirta. Apakah kamu diciptakan hanya untuk berburu? Am bihada umirta, atau kamu hanya diperintah untuk berburu? Masya Allah. Hai Ibrahim, kamu tuh diciptakan hanya untuk berburu atau diperintah hanya untuk berburu? Cuma kerjanya berburu aja. Masya Allah. Nih, ada suara tanpa rupa. Diingatkan. Kenapa sampai diingatkan ya? Masya Allah. Summa hatafa bihi aidon. Tak lama kemudian terdengar suara tanpa rupa lagi. Terdengar lagi. Min kurbusin surjihi, ketika beliau berada di atas kuda. Terdengar lagi. Wallah, demi Allah, mali hadza khuliqta, tidaklah engkau diciptakan ya untuk berburu. Wali hadza umirta, dan tidaklah kamu diperintahkan bukan untuk berburu. Fanazala, maka Ibrahim pun turun angdabidabatihi, dari tunggangannya. Wasadafa, kemudian mendekati ra'iyan, pengembala, li abihi, milik ayahnya. Karena ayahnya seorang raja, maka beliau mendekati salah seorang rakyatnya. Fa akhadha jubbatan lira'i, kemudian jubahnya diambil, jubah rakyatnya diambil ya. Jubah rakyat diambil yang terbuat dari kain wol, kemudian ditukar dengan pakaian Syekh Ibrahim, pakaian mahkota raja. Masya Allah ya. Min sufin walibasa wa aqtahu farasa wa ma'ahu, bukan hanya diganti pakaiannya, ditukar dengan pakaian kerajaan rakyatnya tadi, seorang rakyat tadi, bahkan kendaraan kuda beserta bawaannya diberikan kepada salah seorang rakyatnya. Ini kamu ambil pakaiannya, kita tukar. Aku pakai pakaianmu yang kamu pakai itu, pakaian biasa, sedangkan kamu pakai pakaian kerajaan. Masya Allah. Langsung Syekh Ibrahim itu meninggalkan ya kerajaannya. Tsumma innahu dakhala badiyah, langsung masuk ke hutan. Tsumma dakhala Makkah, kemudian masuk ke kota Makkah. Wa sahiba biha Sufyan Ats-Tsauri, kemudian berteman dengan Syekh Sufyan Ats-Tsauri, wal Fudail ibnu Iyad, dan Syekh Fudail ibnu Iyad. Ini Syekh Ibrahim ketika mendengar suara tanpa rupa, langsung seketika sadar beliau tinggalkan kerajaannya, lebih memilih hidup zuhud. Maka salah seorang rakyatnya itu dekati, langsung pakainya tukar. Jadi rakyatnya suruh memakai pakaian Syekh Ibrahim, pakaian kerajaan ya. Syekh Ibrahimnya pakaian wol yang biasa ya. Kemudian kuda dan bawaannya itu diberikan kepada rakyat. Masya Allah. Wa dakhala Sam wa mata biha, kemudian beliau masuk ke Sam, wa mata biha, dan meninggal di Sam. Wa kana yaqulu min amali yadi mislah, beliau ketika makan min amali yadihi, itu makan hasil dari kerja tangan beliau sendiri. Mislal hasad, seperti bertani. Derep milik orang, derep namanya ya, ngerjakan
panen padi orang. Ini putra seorang raja ini, Masya Allah. Ya, makannya itu hasil dari jerih payah sendiri. Ditinggalkan itu semua kesenangan dunia. Wahibdil Basata ini bahkan beliau kerja itu sampai menjaga kebun-kebun orang. Wa ghairi dzalika dan selainnya. Jadi makan tuh hasil dari jerih payah. Walaupun beliau seorang putra raja, beliau tinggalkan kesenangan dunia, lebih memilih zuhud. Nah, ini jarang terjadi nih, Masya Allah. Kenapa nih bisa terjadi nih? Ya karena beliau tuh keturunan orang soleh. Siapa? Cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kalau kakeknya orang soleh itu ya selalu ya secara rohani itu dibimbing langsung. Maka sering saya sampaikan orang mondok di pesantren itu sampai selesai itu karena barokah kakek-kakek mereka yang dulu ya soleh. Karena orang soleh itu di alam barza bisa mendoakan orang yang masih hidup. Jadi jangan mengira orang yang sudah mati itu nggak bisa mendoakan. Makanya kalau ada orang yang meninggal kemudian di alam barza ditanya, gimana kabar anak cucu saya? Rajin nggak sholatnya? Ditanya. Jadi orang-orang yang meninggal dunia ini yang soleh, Kalau yang nggak soleh ya disiksa, dikubur sampai datangnya hari kiamat. Ya makanya ya wajar kalau Syekh Ibrahim itu mendengar suara tanpa rupa, diingatkan. Wahai Ibrahim, apakah kamu itu diciptakan hanya untuk berburu? Kamu diperintah hanya untuk berburu? Diingatkan, akhirnya sadar, ditinggalkan semua kesenangan dunianya, lebih memilih hidup zuhud. Ini dasar memang keturunan orang soleh. Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Termasuk Umar bin Abdul Aziz, itu cucunya siapa? Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab itu ketika dalam perjalanan, bukan ketika melihat-lihat keadaan kampungnya, terdengar perbincangan antara anak wanita dengan seorang ibu tentang jual susu. Jadi kata ibunya, agar kita mendapatkan keuntungan lebih, bagaimana kalau susu kita campur dengan sedikit air putih? Kata anak wanitanya, jangan Bu, nanti kalau kita ketahuan Sayyidina Umar, kita akan dimarah. Kata ibunya, Sayyidina Umar kan nggak tahu, lagi pula kalau dicampur air kan tidak kelihatan berubah, betul nggak? Kata anaknya yang masih kecil, memang Bu, Khalifah Umar tidak tahu, tapi Tuhannya Umar mengetahui. Dan Sayyidina Umar dengar pada saat itu, langsung pulang ke rumah, panggil anak yang bernama Asim. Sim, kamu nikah ya sama anak wanita di sono, nikah. Akhirnya dinikahin itu oleh Asim, anak Sayyidina Umar bin Khattab. Lahirlah yang bernama Laila. Anak perempuan namanya Laila. Kemudian Laila itu tumbuh dewasa, dinikahi sama Abdul Aziz. Abdul Aziz akhirnya punya anak namanya Umar. Itulah Umar bin Abdul. Dua-duanya jalur dari Abdi Manaf. Ya, Laila larinya ke Sayyidina Umar, kemudian kakeknya Abdi Manaf. Abdul Aziz juga ditelusuri nasabnya Abdi Manaf, bertemu dengan kakeknya baginda Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini contoh ya. Jadi kalau kakek-kakeknya orang hebat itu ya sampai hari kiamat pun senantiasa dijaga oleh Allah. Maka nggak gampang ya. Kalau kita ini kan bikin nasab gandul, nasab
gandul. Jadi paksakan diri kita ini jadi orang soleh. Insyaallah ya. Dilihat, ditelusuri kakek-kakek kita ini ternyata orang biasa. Makin dicari nasabnya ternyata menyembah kong kali kong. Wah, ternyata kakek saya ini nggak ada solehnya nih. Sudah, saya bikin nasab gandul saja. Paksakan saya ini jadi orang soleh. Rajin ke masjid, duduk dalam taklim, istighosah, tahajud semalaman, wiridan terus. Nah, nanti namanya memulai. Di saat kita meninggal dunia pun Allah balas mazal ihsan ilal ihsan. Kebaikan itu akan dibalas kebaikan pula. Allah jaga anak keturunannya sampai hari kiamat. Insyaallah ya. Nggak gampang loh punya anak mau mondok di pesantren sampai selesai bertahun-tahun, apalagi di zaman sekarang. Ya, zaman sekarang kan zaman orang banyak lali anak-anak. Jadi jangan mengandalkan uang. Walaupun anak kita dikasih per bulannya 10 juta, nggak menjamin anak kita akan betah di. Makanya kalau kita duduk dalam taklim saja nggak betah, bagaimana anak cucu kita mau senang dengan ilmu? Ya kita bikin tuh ya nasab gandul, minimal nasab gandul. Paksakan kita ini supaya jadi orang soleh. Karena yang kakek-kakeknya soleh ini Masya Allah senantiasa secara rohani itu dibimbing langsung ya. Ya seperti Syekh Ibrahim bin Adham, walaupun seorang raja berani meninggalkan kesenangan dunianya, lebih memilih hidup juhud menjadi walinya Allah. Ya memang kakeknya siapa dulu dong? Siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Maka kalau kita lihat ulama-ulama yang ada di Indonesia, ya itu kan memang kakek-kakeknya orang-orang soleh, para wali-wali. Mbah Mun Jubir almarhum, ya Gus Baha, Masya Allah, Kiai Hamid, terus Gus Dur, Kiai Hasyim Asy'ari, itu ya juriyah Nabi dari Sayyidina Husain, Masya Allah, nggak sembarangan. Jadi ulama yang anak-anaknya mondok sampai selesai, Gus Dur itu ya Masya Allah baca kitab ini, kitab kuning, satu kitab itu 1 jam bisa selesai, saking cerdasnya. Beliau menguasai 7 bahasa. Di Al-Azhar orang-orang belajar, dia mah ya biasa aja, karena sudah alim di orang tuanya, memang alim di Tebu Ireng. Ya memang dasar keturunan orang soleh kayak Hasyim Asy'ari. Ya cucunya begitu mondok ya langsung pinter. Nah ini satu contoh ya, gambaran. Makanya kalau kita nih nggak memaksakan diri kita jadi orang soleh, kapan lagi? Ya, betul nggak? Kalau sholat berjamaah berat untuk menjaga, duduk dalam ta'lim berat, diajak istighosah berat, diajak yasinan berat, terus kepengen punya keturunan soleh soleha, ini namanya bertentangan. Jurusan mau ke Surabaya tapi nggak naik bis jurusan ke Jakarta, nyampe nggak Pak Lili? Nah, Bapak mau kemana? Ke Surabaya. Nah, naik bis jurusan Jakarta, liar. Ini nggak tahu nih, bingung. Nah, ini namanya bertentangan. Jadi kalau kita pengen punya anak-anak soleh, keturunan alim ya alimah, yang ikuti orang-orang terdahulu, ya mencintai orang-orang soleh. Rabbi habli minas solihin. Itu syarat pertama dalam Al-Quran. Kalau orang itu ingin anaknya jadi orang soleh, ya kita dulu cinta kepada orang soleh, senang dengan para habaib, senang dengan ulama-ulama, senang dengan santri, ya maka otomatis anak-anak kita Allah jadikan santri ataupun ulama. Insyaallah ya. Ini penting nih. Jadi orang-orang hebat itu ya
lahir dari orang-orang hebat. Namun ya ada kalanya walaupun nggak punya nasab jadi ulama besar, ada seperti Al-Imam Ghazali. Itu orang Azam, bukan orang Quraisy. Namanya bikin nasab gandul, bapaknya nasab gandul. Kenapa nasab gandul? Walaupun bapaknya bukan kiai, ya, tapi punya anak jadi ulama besar, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Sebab kitab Ihya Ulumuddin lah banyak orang menjadi wali-wali Allah. Padahal ya ayahnya bukan kiai, tapi anaknya kenapa menjadi ulama besar? Karena ayahnya itu cinta dengan para kiai. Walaupun seorang pedagang jualan gulali manisan itu suka menyempatkan duduk dalam majelis-majelis ulama, suka berkhidmat kepada ulama, suka memberi hadiah kepada ulama. Akhirnya dikasih hadiah oleh Allah, anaknya menjadi ulama. Akhirnya terus ya keturunan Ghazali ini dijaga oleh Allah. Itu namanya nasab gandul, walaupun bukan keturunan Quraisy, ya, orang Ajam, tapi karena ayahnya itu bikin nasab gandul, ya seterusnya akhirnya jadi anaknya soleh. Ini penting nih, kalau keluarga kita nggak ada yang di pesantren, nggak ada yang hafiz Al-Quran, nggak ada yang ahli agama, ya semuanya pada sekolah, kuliah, minimal ya salah seorang lah. Berarti kalau nggak ada ya kita yang memaksakan diri untuk menjadi orang soleh. Salah ya? Penting nih, seperti Syekh Ibrahim bin Adham, langsung ditegur suara tanpa rupa. Kalau kita mungkin mimpi, ya dimimpikan sama kakek, boyo jangan gaplek wae cung. Apakah kamu hidup tuh hanya untuk main gaplek? Kan gitu ya? Apakah kamu hidup hanya untuk nongkrong rumpi? Nongkrong rumpi itu kan untuk usia remaja yang pantasnya, betul nggak? Kalau sudah di atas 50 coba renungkan, itu udah nggak pantas sebenarnya. Coba renungkan sendirilah. Wong kita ini hidup ini cuma nunggu mati, betul nggak? Nah kalau hidup ini cuma nunggu mati, sedangkan usia kita sudah 50 ke atas, kalau 63 ibaratnya tinggal 5 tahun lagi, 5 kali lebaran, kok masih dipakai untuk ngerumpi, dipakai untuk sia-sia, apa yang nggak pantas? Pantas nggak kira-kira? Jadi orang nongkrong itu ya sifatnya para remaja, karena Nabi mengatakan syubbatun asyababun syubbatun minal jununi, sifat muda itu bagian daripada kegilaan. Sifat muda itu memang bagian dari gila, ngabis-ngabiskan uang, ngabis-ngabiskan waktu, nggak jelas. Itu sifat anakmu muda, wajar kalau nongkrong, sia-sia itu wajar. Tapi kalau sudah bapak-bapak itu masya Allah, ya main gaple sampai larut malam tuh jangan nggak pantas, pantas. Apalagi amal kita ini kan belum tentu diterima, betul nggak? Sholat kita belum tentu diterima, baca Quran kita belum tentu diterima, zikir kita belum tentu diterima. Kalau toh sholat kita sudah diterima, zakat kita sudah diterima, zikir kita sudah diterima, baca Quran kita sudah diterima, mau masuk surga, tapi anak wanita kita di neraka, kita bisa ditarik ke neraka. Masya Allah. Itu kalau amal kita sudah diterima, itu pun belum tentu bisa masuk surga, lantaran anak-anak kita masih berada di neraka. Maka anak wanita itu kalau masuk ke neraka akan menarik 3 laki-laki ke dalam neraka. Pertama siapa? Ayahnya. Yang kedua saudara laki-lakinya. Yang ketiga siapa?
anak laki-laki. Berat. Jadi kalau istri masih buka aurat itu tanggung jawab di akhirat. Anak-anak masih buka aurat itu tanggung jawab kita di akhirat. Jadi walaupun amal kita sudah diterima, itu belum tentu bisa masuk surga. Lantaran anak kita berada di neraka. Apalagi kalau amal kita nggak diterima, lebih sengsara lagi. Sudah amal kita nggak diterima, tambah lagi nanggung dosa anak-anak kita. Makanya nih hidup nih jangan disia-siakan. Kalau toh memang amal kita nih lemah, paling tidak kita nih berusaha menjaga yang fardu. Sholat berjamaahnya dijaga, taklimnya dijaga, cinta kepada orang-orang soleh, almarhum aman ahabba, orang itu dikumpulkan bersama yang dicintainya. Ngeri loh. Di akhirat tuh nanti ngeri ketika hari pengadilan kita dikira mau masuk surga, tinggal satu langkah masuk surga. Karena ketika hari pengadilan sholat kita sudah cukup, puasanya sudah cukup, wiridnya sudah cukup, pokoknya sudah mas, tunggu masuk surga. Ya kata malaikat, monggo mas masuk surga. Tapi anaknya di neraka minta kebaikan dari ayahnya, nggak ridho. Coba ini pelajaran itu kalau amalnya diterima oleh Allah, itu saja belum ada jaminan masuk surga, apalagi amal kita tidak diterima. Maka ya ini penting, waktu itu sangat berharga. Sudah amal kita belum tentu diterima, tambah lagi kita menyia-nyiakan waktu itu sudah nggak pantas. Karena nongkrong ya nyia-nyiakan waktu ya sifatnya para remaja, betul nggak? Anak-anak muda kalau sudah aki-aki kok nyia-nyiakan waktu, lalu masa remaja kemana? Betul nggak? Apakah masih belum puas ketika masa remaja? Sudah tua kok menyia-nyiakan waktu? Kalau kita ini sudah tua, alangkah baiknya digunakan untuk keluarga. Karena kita akan meninggalkan anak dan istri. Kalau sudah nanti anak istri itu nggak ada, kita akan getun, nyesel, ya Allah, waktu saya sia-siakan. Begitu istri nggak ada baru terasa. Makanya ya kita ini sudah tua, digunakanlah waktu kalau enggak untuk ibadah, untuk keluarga. Insya Allah ya. Masya Allah, karena kita ini orang akhirat lah. Orang akhirat. Beramal belum tentu diterima. Kalaupun diterima belum tentu masuk surga. Lantaran keluarga kita ini kalau masih berada di neraka. Terus bagaimana? Ya kita paksakan kita jadi orang soleh. Kemudian cinta kepada orang-orang soleh. Almarhum ma'aman ahab. Orang itu dikumpulkan bersama yang dicintainya. Ini baru kisah Syekh Ibrahim nih. Perkataannya beliau belum dijelaskan karena waktu yang tidak cukup. Yang penting kita ambil pelajaran dari Syekh Ibrahim bin Adham. Beliau keturunan orang soleh, ketika sedikit saja ya kan lalai dalam urusan akhirat langsung ditegur. Kalau kita kan main gaple terus semalaman, siapa yang negur? Ya, ada nggak suara tanpa rupo? Tiba-tiba ada suara, apakah kamu diciptakan hanya untuk main gaple terus tiap malam? Kan enggak ya? Kalau andai kan ada terdengar suara kayak seperti itu, gimana kira-kira? Siapa lu? Ya. Kalau kita kan berani ya. Memang siapa lu? Biarin, mau gue. Ya. Beda dengan orang dulu. Kalau sekarang ada suara gitu malah dilawan. Betul nggak? Siapa lu? Gitu. Ya, Masya Allah nih penting nih. Karena kita nih jamaah syukur nih, perhatikan usianya di atas 50 rata-rata. Kalau 63 tuh cobalah dihitung, direnungi tinggal berapa kali lebaran.
Sedangkan setiap lebaran tuh nggak terasa, betul nggak? Serasa baru kemarin lebaran haji, sekarang motong kurban doi. Lama-lama nanti kita yang dikorbankan. Ya, nggak terasa, setahun tuh nggak terasa. Ya, tahu-tahu setahun, tahu-tahu lebaran, tahu-tahu Idul Adha. Ya, tahu-tahu kita sudah nggak ada. Makanya Masya Allah penting nih kita berusaha jadikan diri kita orang soleh. Paksakan, memang harus dipaksa. Harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa emang nggak bisa. Beda dengan kita nih, kakek-kakek orang soleh itu artinya punya orang dalam kan gitu ya. Kalau punya orang dalam tuh gampang bikin surat-surat. Mau masuk rumah sakit punya orang dalam, masuk. Mau bikin SIM punya orang dalam, masuk, gampang. Apalagi bikin kakak punya orang dalam, cepet. Apalagi pokoknya kalau punya orang dalam, mau nyalonkan jadi pekerja apa? Kerja pabrik, punya orang dalam, cepet masuk. Ya, kalau punya orang dalam tuh gitu, gampang lah. Ya, kalau kakek-kakek kita ini orang soleh, ya kita jebur ke neraka bisa ketarik. Wong kakek kita ini bukan orang soleh, makanya kita paksakan diri kita jadi orang soleh. Salah ya, sholat berjamaahnya dijaga. Yang fardu-fardu aja dulu, taklim, sempatkan duduk, ya duduk dalam taklim supaya kita tidak mendapatkan dosa gratis. Ya hari itu juga. Karena mencari ilmu hukumnya wajib, dan kita niatkan tirakat ya duduknya dalam taklim supaya anak-anak kita mau ngaji. Insyaallah ya. Jadi anak kita mau ngaji itu pilihan Allah. Kalau nggak dipilih baru sebulan kabur, Pak, teman-temannya nakal. Alasannya teman-temannya nakal. Pakaian kalau dijemur siling hilang, itu alasan saja. Sakit Pak, pulang ke rumah cager. Memang bukan pawaan. Baru sebulan nggak betah. Makanya nggak gampang mondok pesantren itu sampai selesai, nggak gampang. Ya, jangan mengira kita nih dibutuhkan agama, kita yang butuh agama. Kenyataannya ya pesantren itu sampai sekarang maju. Ya. Banyak walaupun anak-anak kita itu ya istilahnya sibuk dalam main HP, tapi yang mondok di pesantren banyak sampai selesai. Menunjukkan agama ini memang untuk menang, bukan untuk kalah. Artinya Islam itu akan kembali jaya. Cuma kan kita rugi kalau anak kita nggak ada yang dipilih oleh Allah untuk agama. Kenapa kok anak orang lain? Berarti yang salah bukan anak kita, kembali ke diri kita. Wong kita ini duduk dalam taklim aja nggak mau, pengennya anak mau ngaji, itu namanya bertentangan. Mudah-mudahan Allah SWT memberi taufik kepada kita senantiasa istiqomah dalam mengamalkan agama sampai akhir hayat kita, sehingga kehidupan kita, keluarga kita, ketemu kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.